Assalamualaikum, dear Hai Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar homeschooling, home education, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Masya Allah, gak kerasa ya sudah 1 semester alias 6 bulan anak-anak kita sekolah. Buat yang homeschooling juga sudah 1 semester kita membersamai anak-anak untuk belajar. Gimana ayah bunda sekalian, gimana para guru sekalian, ini sudah waktunya untuk ujian ya, untuk yang sekolah di sekolah publik. Sudah waktunya ulangan atau semesteran, dan sebentar lagi terima rapot. Wah, pasti deg-degan banget ya. Kalau misalnya keluarga homeschooling, ujiannya kayak gimana? Kalau misalnya keluarga homeschooling, ujiannya kayak gimana? Nah, nanti itu akan disesuaikan dengan masing-masing karakteristik homeschooling keluarga, karena masing-masing keluarga akan berbeda. Dan kalau di keluarga peradaban sendiri, ujiannya itu tidak berupa ujian tertulis, karena kami belum mengikuti PKBM, jadi tidak ada persyaratan untuk harus ikut ulangan semesteran yang resmi dari pemerintah, dan berhubung juga anak-anak masih preschool, jadi belum membutuhkan tes atau ujian sekolah. Nah, ujiannya sendiri nanti akan ada challenge buat anak-anak di akhir tahun. Jadi rencananya anak-anak mau membuat mini bazar nanti diajak untuk membuat project ya. Jadi nanti insya Allah kita akan project based learning selama 1 bulan ke depan. Rencananya di akhir tahun kita akan membuat bazar di Pasar Kaget di Pakansari, Stadion Pakansari. Jadi nanti buat ayah bunda yang lokasinya sekitar Jabodetabek mau mampir melihat mini bazar keluarga peradaban, project keluarga peradaban, bisa nanti mampir di Stadion Pakansari ya, insya Allah. Jadi rencananya ujiannya anak-anak ini menarik ya. Kita bukan tentang market day-nya, jadi bukan tentang bagaimana anak-anak jadi pedagang atau bisa jualannya, belum sampai ke situ. Kita belum, tujuan dari ujian ini bukan ke situ, tapi lebih kepada bagaimana anak-anak terchallenge untuk membuat project dan mengatur sebuah event atau agenda. Jadi nanti bagaimana dari mulai persiapannya ya. Jadi nanti anak-anak akan dilibatkan mulai dari misalnya anak-anak dipersiapkan untuk riset pasarnya gitu. Jadi kita nonton video gitu ya, nonton video vlog yang ada di sekitar Pakansari ya, jalan-jalan di Pakansari kita nontonin gitu, kita lihat ini nih videonya kalau jalan-jalan di Pakansari seperti ini. Terus kita perhatikan ketika ada vlog tersebut, perhatikan jalannya dan yang dagang di situ apa aja gitu, ada yang jualan apa aja gitu. Jadi kita mau riset pasar di situ, dan sekalian juga nanti anak-anak diajak diskusi kira-kira dengan pasar yang seperti itu, atau misalnya dengan orang-orang yang kumpul di situ tertariknya mau beli apa ya. Kalau misalnya kakak gadis dan Mbak Agni tertarik untuk jualan apa, kalau di sana nanti tertarik untuk beli apa. Nah, jadi nanti kita pertama anak-anak diajar untuk riset terlebih dahulu, riset pasar. Kemudian nanti anak-anak setelah riset pasar juga diajar, kita sama-sama belajar untuk membuat produk. Jadi nanti ketika mereka sudah tertarik, oh iya, rencananya nih Mbak Agnia mau membuat produk DIY aksesoris. Jadi dia melihat, oh kayaknya kalau misalnya jualan aksesoris di situ, karena di situ juga ada yang jualan baju-baju, jualan tas-tas gitu. Jadi sangat excited, dan juga berhubung Mbak Agnia juga senang dengan aksesoris, jadi tertarik untuk membuat DIY aksesoris. Kemudian kalau kakak gadis katanya mau jualan es krim karena katanya dia senang es krim, dan juga dia pengen jualan es krim supaya nanti orang-orang yang lewat di sana juga bisa menikmati es krimnya, jadi senang gitu. Nah, nanti
kita juga selama 1 bulan ke depan akan belajar bagaimana membuat aksesoris dan juga membuat es krim. Sekalian sih bundanya juga nanti mau juga buka lapak di situ. Mau jualan buku ya bunda ya. Ini karya bunda Shine Bright 5.0. Gak banyak karena sudah di PO, sudah hampir sold out. Jadi tinggal sekitar 6 pieces lagi. Mohon doanya nanti juga akan dipamerkan di bazar, mini bazar, sekaligus beberapa stationery jualannya bunda, dagangannya bunda di Shopee Brightalk Indonesia ya. Nanti sahabat Salihah dan bunda-bunda bisa lihat di situ ayah bunda ya, bisa kepoin. Oke, lanjut. Juga nanti kita akan bareng juga sama teman bunda, jadi yang biasa juga jadi mentornya anak-anak. Itu juga nanti akan ada beberapa yang diajak untuk join bikin mini bazar di sana. Jadi nanti anak-anak diajak untuk juga berinteraksi dengan membuat proyek bersama juga dengan orang dewasa gitu. Jadi memang benar-benar memposisikan anak-anak ini bagaimana bisa teamwork, bekerja sama lintas usia gitu. Wah, banyak banget ya dengan proyek ini, kita bisa, anak-anak bisa banyak belajar dan real terjun di masyarakat. Jadi ujiannya benar-benar real terjun di masyarakat. Nah, kemudian rencananya setelah kita nanti belajar untuk produksi, anak-anak juga nanti akan kita belajar sama-sama untuk membuat standnya ya. Jadi mendekorasi standnya, kira-kira bagaimana layouting stand yang dibutuhkan ketika misalnya nanti kita butuh lapak sekian, bagaimana supaya orang-orang tertarik ya. Jadi diajarkan juga terkait branding anak-anak supaya kenal, bisa mengerti, oh ternyata kalau mau jualan supaya tertarik dan sesuai dengan yang dia pasarkan ya, dagangan yang dia pasarkan, kayaknya cocok nih bunda. Kalau misalnya kemarin ada gagasan ya dari anak-anak, bunda dikasih balon, bunda dikasih hiasan-hiasan bunga-bunga. Nah, itu nanti akan kita persiapkan juga. Jadi anak-anak juga nanti dilibatkan untuk membeli barang-barangnya, terus juga termasuk dia dilibatkan untuk instalasinya langsung gitu, instalasi loading barangnya dan juga nanti bebenahnya di sana. Itu ya, jadi belajar branding juga dari project mini bazar ini. Kemudian juga nanti tentunya saat eksekusi anak-anak juga diuji public speakingnya untuk menawarkan dagangan gitu ya. Jadi udah mulai belajar juga kemarin, nanti nawarinnya gimana gitu kalau jualan gitu ya. Jadi memang benar-benar diajarkan supaya mereka benar-benar terlibat setiap prosesnya, bukan bundanya yang ribet, bundanya yang produksi gitu ya, bundanya riset. Nah, nanti anak-anak tinggal dagang aja, bundanya foto-foto gitu. Padahal sebenarnya nanti yang nawarin juga jadi sales, yang nawarin dagangannya juga bundanya enggak. Jadi memang dilatih supaya berani untuk menghadapi orang-orang dan juga berani untuk berinteraksi dengan orang-orang gitu, baik yang usianya dia maupun yang lebih dewasa gitu. Jadi nanti di challenge anak-anak dapat tantangan seperti itu gitu. Jadi benar-benar bundanya nggak banyak terlibat, justru bundanya ikut bareng-bareng dagang di sana, anak-anak juga bareng-bareng bikin project gitu ya. Nah, terakhir rencananya anak-anak juga akan diajarkan terkait hitung-hitungannya. Jadi karena memang anak-anak masih belajar juga terkait calistung ya. Kemarin juga anak-anak nanya, bunda nanti berhitungnya gimana? Belum bisa berhitung gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang beli ngitungnya gimana? Nah, itu nanti juga bisa sekalian anak-anak belajar berhitung juga di sana gitu. Jadi bagaimana supaya apa yang nanti juga diajarkan, oh iya nanti dikeluarkannya kita modalnya sekian, kemudian nanti lakunya sekian, berarti kita untung berapa, kita rugi berapa. Nanti juga anak bisa belajar di situ gitu. Juga menghadapi handling objection ketika misalnya nggak sesuai ekspektasi mereka, ketika misalnya nanti project mereka tidak berhasil atau gagal, bagaimana nanti anak-anak bisa menerima itu, full celebration. Karena kan nggak selamanya ketika kita terjun benar-benar real dagang jualan di pameran atau pasar kaget itu
kan nggak selamanya laku gitu. Jadi anak-anak nanti belajar untuk menerima resiko-resiko tersebut gitu. Ketimbang misalnya kita ikut bazarnya benar-benar bazar anak-anak yang biasanya orang tuanya in charge, dan supaya anak-anak gak sedih, jadi sesama orang tua membeli dagangan anaknya anak yang lain gitu ya. Itu menurut saya kurang ada challenge ya, kurang ada tantangan, karena realnya di kehidupan nyata kan kita ketika berdagang nggak selamanya laku ya gitu. Jadi ketika memang benar-benar real diterjunkan di pasar, harapannya anak-anak bisa lebih banyak belajar lagi gitu. Dan ya itu sih, Masya Allahnya ketika kita belajar based on project atau project based learning, bukan hanya teori aja dan bukan sekedar role play, jadi bermain peran gitu ya, meskipun dagangannya asli tapi anak-anak cuma berpura-pura berdagang karena nanti yang membeli juga orang-orang sekitarnya dia enggak. Jadi bener-bener real itu di situ, bener-bener situasi kalau pasar tuh seperti itu. Anak-anak nanti akan belajar lebih deep lagi terkait banyak hal melalui project ini. Dan makanya saya merasa ini ujian yang benar-benar pas buat anak-anak homeschooling, khususnya buat saya pribadi ya, buat keluarga saya pribadi yang anak-anaknya homeschooling. Melalui project ini sebenarnya lebih real ujiannya dan lebih kita bisa nanti melihat karakteristik anak gitu. Harapannya dengan project ini saya bisa mengassessment atau menilai karakter anak seperti apa. Nanti juga kita bisa lihat skillnya anak ya. Oh ternyata misalnya nanti Mbak Agni skillnya misalnya untuk produksinya gitu, atau misalnya nanti ternyata kakak gadis skillnya lebih ke public speaking. Nanti akan terlihat ketika benar-benar terjun melalui project itu gitu. Jadi assessmentnya lebih real lagi ketika kita melihat secara live interaksinya dan aktivitas anak saat melakukan project seperti itu. Gimana ayah bunda? Sudah ada inspirasi kan untuk ujian anak homeschooling? Seru kan? Dan dari situ kita bisa dapat banyak hal ya, bisa banyak belajar, kemudian juga bisa banyak dapat penilaian, assessment yang real terkait anak kita seperti apa, bisa kelihatan ketika melakukan project ya. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Jika ayah bunda ada pertanyaan, jangan sungkan untuk kita diskusi di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada saran-saran untuk video selanjutnya, bisa juga ayah bunda tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.